Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mahroja, NIM 0578280038, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Filsafat Ilmu. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan serta hubungan timbal balik antar filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu sangat penting dalam dunia pendidikan karena pendidikan bukan hanya sekedar proses mengajar dan belajar, tetapi juga proses membentuk manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Di era modern sekarang, pendidikan menghadapi banyak tantangan seperti perkembangan teknologi, penggunaan AI, hingga menurunnya karakter dan etika peserta didik. Oleh sebab itu, filsafat ilmu dibutuhkan sebagai dasar berpikir agar pendidikan tetap berjalan sesuai tujuan kemanusiaan. Filsafat ilmu merupakan kajian tentang hakikat ilmu pengetahuan yang membahas 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan pendidikan adalah proses untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai dalam diri manusia. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat saling menguatkan. Filsafat ilmu menjadi landasan dalam pendidikan, sementara pendidikan menjadi tempat penerapan dan pengembangan filsafat ilmu dalam kehidupan nyata. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu memiliki peran penting dalam menjaga eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai pendidikan. Pertama, dari aspek ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau objek kajian suatu ilmu. Dalam pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek yang jelas, yaitu manusia dan proses belajar. Melalui ontologi, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai aktivitas menghafal materi, tetapi sebagai proses memanusiakan manusia dan mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh. Hal ini penting karena saat ini masih banyak pendidikan yang terlalu fokus pada nilai akademik dibanding pembentukan karakter. Akibatnya siswa mungkin pintar secara teori tetapi kurang memiliki sikap tanggung jawab dan empati sosial. Kedua, dari aspek epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Dalam pendidikan filsafat ilmu, membantu menilai apakah metode pembelajaran sudah efektif, logis, dan ilmiah. Misalnya, guru tidak hanya menggunakan metode ceramah terus-menerus, tetapi juga diskusi, praktek, dan pembelajaran berbasis proyek agar siswa lebih aktif berpikir. Hal ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan sekarang yang menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan memecahkan masalah, bukan hanya menghafal materi. Ketiga, dari aspek aksiologi. Aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia cerdas, tetapi juga manusia yang bermoral dan bertanggung jawab. Menurut aspek ini sangat penting di era digital karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Misalnya, penggunaan AI dalam pendidikan dapat membantu belajar, tetapi jika digunakan tanpa etika dapat menimbulkan plagiarisme dan ketergantungan berpikir. Karena itu, pendidikan harus tetap menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan tidak hanya satu arah,
Pendidikan yang bermakna juga membantu perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi tempat untuk menguji dan menerapkan teori-teori filsafat ilmu dalam kehidupan dunia nyata. Ketika suatu metode pembelajaran berhasil meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, maka teori tersebut semakin kuat secara ilmiah. Selain itu, perkembangan zaman juga memunculkan pertanyaan baru yang memperluas kajian filsafat ilmu. Misalnya, bagaimana posisi guru di era kecerdasan buatan? Apakah teknologi dapat menggantikan peran manusia dalam pendidikan? Dan bagaimana pendidikan dapat membentuk karakter generasi digital? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Karena itu, filsafat ilmu juga harus terus berkembang agar tetap relevan dengan kondisi zaman. Pendidikan yang bernilai juga memperkuat dimensi aksiologi dalam filsafat ilmu. Ketika pendidikan berhasil membentuk sikap jujur, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, maka terbukti bahwa ilmu memang harus digunakan untuk kemaslahatan manusia. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membantu memahami hakikat pendidikan dan peserta didik. Contohnya ketika terjadi krisis karakter pada siswa, filsafat ilmu membantu menyadarkan bahwa pendidikan bukan hanya mengejar nilai akademik, tetapi juga membentuk kepribadian dan moral. Epistemologi menilai cara memperoleh pengetahuan dan metode pembelajaran. Misalnya, guru tidak cukup hanya memberi ceramah, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi dan praktek agar pembelajaran lebih bermakna. Pendekatan seperti ini lebih efektif karena siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar berpikir dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Aksiologi membahas nilai dan tujuan pendidikan. Melalui aksiologi, pendidikan diarahkan agar ilmu digunakan secara etis dan bermanfaat bagi masyarakat. Contohnya penggunaan teknologi dalam pendidikan perlu dikontrol agar membantu proses belajar, bukan justru membuat siswa malas berpikir atau menyalahgunakan informasi. Dengan 3 pendekatan tersebut, filsafat ilmu mampu membantu menyelesaikan persoalan pendidikan secara kritis, mendalam, dan menyeluruh. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan pendidikan. Contohnya adalah kebijakan merdeka belajar. Secara ontologi, siswa dipandang sebagai individu yang memiliki potensi berbeda-beda. Secara epistemologi, pembelajaran memberi ruang eksplorasi dan pengalaman belajar aktif. Secara aksiologis, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter, kreativitas, dan kemandirian siswa. Dalam kurikulum berbasis kompetensi menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pendekatan ini lebih sesuai dengan kebutuhan zaman karena dunia kerja dan kehidupan sosial saat ini membutuhkan kemampuan berpikir dan beradaptasi. Dalam proses pembelajaran, misalnya siswa diminta meneliti masalah sampah di lingkungan sekolah. Secara ontologi terlihat dari masalah nyata yang dipelajari. Epistemologi terlihat dari proses mencari data dan solusi. Aksiologi terlihat dari tumbuhnya kepedulian sosial dan tanggung jawab siswa. Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga belajar menerapkan ilmu dalam kehidupan nyata. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat pendidikan melalui kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar yang jelas, metode yang ilmiah, dan nilai yang bermoral. Sebaliknya, pendidikan yang bermakna juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu,
melalui praktek nyata di masyarakat. Hubungan antara filsafat, ilmu, dan pendidikan sangat penting untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kritis, berkarakter, dan mampu menggunakan ilmu secara bijak di era modern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.